Halo smart people, selamat datang di Zenza Channel bersama saya Iis Ariana. Sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share videonya ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai materi kemagnetan. Nah, dalam mempelajari ini diharapkan nantinya kita bisa yang namanya menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan bermigrasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan, di mana kita semua tahu ternyata medan magnet bumi itu sangat mempengaruhi perilaku dari beberapa hewan, terutama untuk menghadapi perubahan musim atau tujuan bereproduksi. Nah, medan magnet bumi ini adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh daya tarik bumi, di mana perilaku hewan nantinya akan dipengaruhi oleh keberadaan medan magnet bumi ini, di mana perilaku itu kita sebut sebagai migrasi. Nah, migrasi hewan ini itu disebutnya sebagai pergerakan musiman yang dilakukan secara terus-menerus dari satu tempat menuju ke tempat lain dan akhirnya kembali ke tempat yang semula. Nah, hewan dalam melakukan migrasi ini ada beberapa faktor, yaitu salah satunya adalah untuk mencari kebutuhan makanan ya, kemudian karena adanya pergantian musim, kemudian karena mungkin ada musim kawin, musim pemijahan atau bertelur, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di mana dalam melakukan migrasi ini nantinya hewan-hewan itu mampu yang namanya mendeteksi medan magnet bumi. Kemampuan hewan dalam mendeteksi medan magnet bumi itu dinamakan sebagai biomagnetik. Oke, selanjutnya, nah di sini ada contoh pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Ada beberapa yang kita bahas, yaitu yang pertama ada migrasi penyu, kemudian migrasi salmon, migrasi burung, migrasi dalam tubuh bakteri, dan migrasi lobster duri. Nah, kita bahas dari yang pertama adalah si migrasi penyu. Nah, umumnya teman-teman di sini penyu itu akan melakukan migrasi sendiri ya, tidak berkelompok seperti hewan lainnya. Jadi dia hanya sendirian. Nah, proses migrasi penyu ini dimulai dari ketika penyu itu mulai menetas. Nah, mereka akan melakukan migrasi dengan menempuh jarak ribuan kilometer dengan bantuan medan magnet bumi. Nah, setelah bertahun-tahun si penyu ini bermigrasi ya, maka dia akan kembali ke tempat di mana ia ditetaskan. Tujuannya apa untuk kembali? Tujuannya untuk bertelur kembali. Jadi dia bertelur di satu tempat, akhirnya dia pindah bermigrasi, ketika dia kembali ke tempat dia bertelur untuk tujuannya untuk bertelur kembali. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah migrasi pada ikan salmon. Nah, ikan salmon itu ikan yang mampu hidup di dua jenis air yang berbeda ya, yaitu air tawar dan air laut. Nah, si ikan salmon ini akan melakukan migrasi sama seperti penyu tadi, tujuannya untuk bertelur. Ya, kenapa dia bermigrasi? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa salmon harus bermigrasi, yaitu adalah karena memang adanya arus yang terlalu deras, maka salmon harus pindah ke arus yang tenang. Kemudian karena perubahan cuaca yang ekstrim, dan mungkin ada juga faktor predasi dan pemangsa. Jadi salmon harus melindungi dirinya, makanya dia harus bermigrasi seperti itu. Nah, di sini fasenya dimulai, bedanya gini, kalau penyu tadi dimulai ketika dia sudah menetas ya. Kalau si salmon atau ikan salmon ini dia harus menunggu dulu. Ketika dia menetas, maka ikan kecil ini harus menunggu selama 3 tahun. Nah, setelah dia sudah tumbuh jauh lebih dewasa dari 3 tahun itu, akhirnya dia bermigrasi
ke laut ya. Jadi awalnya ditawar, kemudian dia bermigrasi di laut. Nah, setelah beberapa tahun, ikan salmon kan akhirnya dewasa. Maka dia akan kembali lagi ke sungai di mana di tempat mereka pertama kali ditetaskan untuk bertelur kembali. Oke, untuk selanjutnya ada yang ketiga adalah migrasi burung. Nah, ada beberapa jenis burung yang dalam fase hidupnya itu melakukan migrasi. Jadi tidak semua jenis burung melakukan migrasi, hanya beberapa, misalnya adalah burung merpati dan burung elang ya. Nah, di sini burung ini tidak seperti penyu dan ikan salmon tadi. Kalau tadi misalnya ikan salmon, dia harus yang namanya menunggu selama 3 tahun terlebih dahulu baru akan kembali ke daerah asalnya. Tapi kalau burung itu tidak harus menunggu selama 3 tahun. Jadi dia dalam 1 tahun itu sudah bisa untuk kembali ke daerah asal. Jadi dalam 1 tahun itu dia punya 2 fase untuk migrasi. Yang pertama itu ketika dia meninggalkan tanah kelahirannya, dan yang kedua adalah ketika dia kembali ke wilayah asalnya. Nah, di sini karena burung ini bermigrasi sama-sama dapat mendeteksi medan magnet bumi, maka burung pada zaman dulu itu dimanfaatkan masyarakat untuk mengirim surat karena kemampuannya tersebut. Nah, biasanya burung yang digunakan oleh masyarakat itu kita kenal dengan namanya burung merpati, di mana burung merpati ini dulu memang benar-benar dimanfaatkan sebagai kurir surat. Kenapa? Karena dia tadi migrasinya cepat ya, tidak selama bertahun-tahun, dalam 1 tahun dia sudah bisa kembali ke daerah asalnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah migrasi dalam tubuh bakteri. Nah, ternyata tidak hanya pada hewan, ada satu jenis bakteri yang mampu mendeteksi medan magnet karena dia memiliki senyawa-senyawa yang mengandung magnet dalam selnya. Nah, sel-sel tersebut namanya adalah magnetosom. Nah, karena si bakteri ini mampu mendeteksi medan magnet, maka bakteri ini jenisnya kita kenal sebagai magnetotik bakteria. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah migrasi pada lobster duri. Nah, banyak sekali jenis lobster di lautan, salah satunya adalah lobster duri yang mampu mendeteksi medan magnet bumi untuk melakukan migrasi. Nah, pola perilaku migrasi pada lobster duri ini diteliti oleh ilmuwan yang namanya Kenneth Lockman. Dia meletakkan seekor lobster duri di dalam sebuah wadah air awalnya. Nah, tapi di sini di dekat wadah itu diberikan sebuah magnet. Nah, diberikan sebuah magnet. Ketika medan magnetnya dirubah, ternyata si lobster ini bergerak menyesuaikan ke arah kutub utara. Jadi karena penelitian ini akhirnya didapatlah kesimpulan bahwa ternyata lobster duri itu mampu mendeteksi medan magnet bumi sebagai peta navigasi migrasi dari pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih tenang dan suhunya lebih hangat. Baik teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori dasar kemagnetan. Nah, di kehidupan kita sehari-hari ternyata kita ini membutuhkan bahkan menggunakan komponen magnet yang terdapat pada peralatan atau benda-benda yang sering kita jumpai. Nah, ada di mana aja sih hal itu? Nah, pertama ada di speaker, kemudian ada di handphone atau telepon rumah juga ada, kemudian ada juga di televisi, dan bagi teman-teman yang memang rumahnya ada belnya, itu juga ada di bel, dan ada juga di berbagai peralatan yang lainnya ya. Nah, di sini untuk teori dasar kemagnetan nanti kita akan belajar dengan 4 hal, yaitu ada konsep gaya magnet, teori kemagnetan bumi, gaya Lorentz, dan induksi elektromagnetik. Sebelum kita bahas lebih jauh ke sana, kita harus tahu dulu nih untuk yang namanya sifat magnet bahan. Nah, di sini ada 3 jenis bahan, yaitu bahan feromagnetik, kemudian bahan paramagnetik, dan bahan diamagnetik.
ya. Nah, yang pertama adalah bahan feromagnetik, di mana di bahan ini itu adalah bahan-bahan yang kuat ya. Kenapa kuat? Karena contohnya ada besi, baja, nikel, dan kobalt. Nah, benda-benda atau bahan-bahan ini itu sangat mudah dipengaruhi oleh magnet ya, karena dia terbuat dari magnet. Kemudian yang kedua ada bahan yang kita kenal dengan namanya bahan paramagnetik. Nah, ini adalah bahan yang sedikit menarik gaya magnet. Kenapa? Ya, karena dia memang dipengaruhi oleh magnet, tapi tidak semuanya menjadi magnet gitu. Makanya dikatakan yang ditariknya itu hanya sedikit. Nah, bila tidak ada pengaruh medan magnet luar, maka bahan ini tidak menunjukkan efek magnetik karena momen magnetik totalnya relatif lebih kecil. Seperti itu. Namun, saat diberi pengaruh dari medan magnet luar, maka akan timbul momen yang cenderung menyeimbangkan medan magnet luar dengan medan magnetik dalam. Nah, ada apa aja sih bahan-bahan yang ada di bahan paramagnetik ini? Yaitu ada mangan, platina, aluminium, magnesium, timah, oksigen, dan udara. Itu termasuk bahan paramagnetik. Yang kemudian yang ketiga ada bahan diamagnetik. Nah, bahan diamagnetik ini adalah bahan yang sedikit menolak garis gaya magnet ini. Contohnya di sini ada bismut, antimon, sengurni, raksa, timbal, perak, emas, air, fosfor, dan tembaga. Jadi bahan-bahan dari diamagnetik ini adalah bahan-bahan yang sukar sekali dipengaruhi oleh magnet. Nah, apabila benda diamagnetik ini diletakkan di udara atau di ruang hampa, maka dia akan ditolak oleh magnet meskipun dengan gaya tolak yang sangat kecil. Jadi intinya dia sangat mudah sekali untuk mengalami penolakan ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini. Kita akan bahas mengenai yang pertama, yaitu konsep gaya magnet ya. Seperti kita tahu, magnet itu adalah bahan di mana dia dapat menarik benda-benda tertentu. Nah, asal usulnya magnet itu berasal dari kata magnetis litos yang merupakan bahasa Yunani yang artinya batu magnesian. Nah, magnesia ini adalah nama dari sebuah wilayah di Yunani yang kini bernama Manisa. Bukan Manisan ya. Ya, ada kayak Manisa. Nah, magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja dan memiliki berbagai macam bentuk. Oke, setiap magnet dengan berbagai bentuk itu selalu memiliki dua ujung yang dipengaruhi oleh magnetik paling kuat. Nah, ini ya, ada S dengan N atau biasa kita kenal dengan utara dan selatan. Seperti itu. Ada dua kutub di sini di mana ujung-ujung magnet tersebut dikenal dengan kutub magnet ya. Nah, jika dua magnet itu saling didekatkan, maka kedua magnet tersebut akan saling mengarahkan gaya yang biasa kita kenal dengan sebutan gaya magnet. Ya, mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar hal ini. Bagi yang lupa, ini saya tampilkan untuk contohnya ya. Saya kali ini menggunakan yang namanya magnet batang, di mana di sini ada yang berwarna merah dengan huruf N. Ini menunjukkan arah kutubnya adalah kutub utara. Dan ini yang berwarna putih dengan simbolnya adalah huruf S, artinya dia adalah selatan. Ya, jadi kalau misalnya ada sebuah magnet lagi di sebelahnya, kalau misalnya dia harus tarik-menarik, maka harus yang berbeda. Jadi si utara harus bertemu dengan selatan, yang selatan harus bertemu dengan utara. Kalau misalnya dia bertemu dengan sesamanya, selatan dengan selatan, utara dengan utara, maka dikatakan dia akan tolak-menolak dan tidak akan tarik-menarik. Nah, contoh misal saya tampilkan di sini adalah sebuah kompas. Ya, bisa dilihat di sini ada yang berwarna putih dengan merah ya. Nah, putih itu selatan, sama seperti itu. Yang merah adalah utara. Nah, di sini lihat si merah berdekatannya dengan yang putih ini.
artinya dia berbeda. Maka di sini artinya ada terjadi sebuah tarik menarik. Kalau misalnya kita rubah kutubnya, otomatis nanti akan ada perbedaan. Nah, perhatikan kompasnya. Oke, nah sekarang yang sini berbeda lagi. Si selatan bertemu dengan utara. Berarti dia tarik menarik. Dari mana kok kita bisa tahu dia bisa tarik menarik? Karena di sini ada medan magnet. Nah, kita tampilkan medannya. Nah, di sini seperti ini medan magnet, ya. Dan kenapa kok mereka bisa tarik menarik? Karena di dalam magnet ini itu ada bagian dalamnya itu ada yang positif dengan negatif yang mengisi si medan magnet tersebut. Seperti ini. Jadi maka terjadilah sebuah tarik menarik. Kalau misalnya kita rubah kembali, dia pasti akan berubah kutubnya. Ya, selalu perhatikan kompasnya pasti akan berbeda. Nah, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Nah, ternyata magnet itu bukan hanya di sebuah ilustrasi ini ya, atau sebagai magnet matang. Kita tahu bahwa di bumi kita itu punya magnet. Nah, seakan-akan tampilannya jadi seperti ini. Nah, ini yang kelihatan jelas gak? Yang ini S, yang ini yang N. Oke. Kita rubah ya. Nah, posisinya seperti ini. Nah, oke, seperti itu ya. Kalau dirubah, dia akan berbeda lagi nanti. Nah, perhatikan selalu arah kompasnya. Oke, sekarang bentuknya seperti ini. Yang merahnya di atas, yang putihnya di bawah. Kenapa? Karena di sini ingat selalu yang merah ini artinya adalah utara. Kenapa yang di sini arahnya ke utara? Karena di bagian atas ini dia memiliki kutub selatan. Jadi kalau misalnya kita pindah, dianya di sini. Nah, gini deh. Oke. Seperti ini ya. Nah, berbeda kan? Yang putih dengan merah. Seperti itu. Kalau misalnya kita tukar lagi arahnya, pasti dia akan berpindah lagi, tolak menolak nih. Oke, maka dia akan berubah menjadi warna yang putih karena dia kutubnya berbeda. Seperti itu. Paham ya? Oke, pada contoh ilustrasi tadi dapat disimpulkan bahwa ternyata magnet itu memiliki dua kutub. Nah, kutub magnet itu adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak yang besar. Nah, di sini tadi kita sudah simpulkan bahwa setiap magnet itu punya dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, di mana kutub utara itu simbolnya N dan kutub utara simbolnya adalah S. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat kutub magnet. Nah, yang pertama seperti ini. Nah, kalau misalnya kutubnya dia tidak senama atau artinya tidak sama, maka dia akan tarik menarik. Contoh, nah, lihat ya, akan tarik menarik. Tapi jika kutubnya adalah sama, maka hasilnya dia akan tolak menolak. Bisa diperhatikan. Nah, seperti ini, dia akan menjauh. Beda dengan yang sebelahnya, dia akan tarik menarik. Kalau yang ini akan menjauh, didekatkan tapi malah menjauh gitu ya. Oke, ternyata magnet itu bisa dibuat di sini ya dengan berbagai macam cara. Pertama adalah dengan cara digosok. Nah, seperti ini. Ini adalah sebatang besi yang digosokkan oleh sebuah magnet. Tujuannya agar besi tadi punya gaya magnet. Punya gaya magnet di sini. Nanti ini kan utara, yang ini selatan, nantinya dia akan punya
kutub juga, nanti si kutub ini adalah utara, yang ini selatan gitu. Tapi dalam membuat magnet dengan cara seperti ini, dia harus terus-terus digosokkan secara berulang. Nah, seperti ini ya, dengan menggunakan magnet secara berulang dan teratur pada besi dan baja, maka besi dan baja akan bersifat magnetik. Nah, kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Seperti ini berlawanan ya. Kalau kan awalnya di sini, maka dia akan berlawanan nanti berhentinya. Maka di sini nanti warnanya biru. Oke, selanjutnya, nah dengan cara menggosok itu yang seperti tadi. Yang kedua dengan cara induksi. Oke, kalau dengan cara induksi ini, itu adalah caranya dengan mendekatkan benda pada sebuah magnet. Jadi benda apapun, misalnya adalah besi atau mungkin baja dan sebagainya, pokoknya yang secara ini dia punya sifat magnet ya. Sini adalah contohnya adalah paku dengan magnet. Ketika si paku ini didekatkan dengan magnet, nantinya dia akan tarik-menarik. Artinya bagian yang dekat dengan magnet tersebut artinya dia punya kutub yang berlawanan. Jadi misal magnet ini didekatkan dengan paku tarik-menarik, artinya di sini yang ini dia kutubnya berlawanan dengan yang paling bawah dari magnetnya. Misal ini adalah kutubnya adalah selatan, maka di sini adalah kutubnya utara. Nah, kemudian yang ketiga, magnet itu bisa dibuat dengan cara dialiri listrik atau nama lainnya adalah elektromagnetik. Nah, ini adalah cara pembuatan yang dialiri arus listrik DC ya. Maka nanti si paku ini atau besi itu akan memiliki sifat kemagnetan dari aliran listrik tersebut. Oke.